Om Swastiastu. Selamat siang Bapak dosen. Nama saya Luhudi Charismandini. Saya akan menyampaikan pengalaman suka maupun duka dalam belajar metodologi penelitian di era COVID-19 seperti saat ini. Semenjak munculnya virus corona atau bisa kita sebut dengan COVID-19 seperti saat ini, pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah dapat berpindah menjadi sistem online dengan belajar di rumah. Begitu juga yang saya rasakan sebagai mahasiswa biologi Universitas Saraswati Denpasar yang juga menerapkan sistem pembelajaran secara online. Dalam mata kuliah metodologi penelitian ini, berikut adalah pengalaman suka maupun duka yang saya rasakan dalam pembelajaran metodologi penelitian secara online di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Berikut adalah pengalaman suka dalam belajar metodologi penelitian pada era COVID-19. Yang pertama, materi pembelajaran dapat diakses secara mudah. Nah, pengalaman yang saya hadapi yaitu hanya dengan menggunakan smartphone atau laptop, saya dapat mengakses materi pembelajaran dengan mudah, di mana saja dan kapan saja. Contohnya dalam pembelajaran metodologi penelitian ini, saya lebih merasa siap dalam menerima perkuliahan, karena sebelum jam kuliah atau hari kuliah, Bapak dosen sudah mengirimkan materi yang harus dikerjakan atau materi yang harus dibaca. Misalnya, hari kuliah adalah hari Selasa, hari Minggu atau hari Senin Bapak dosen sudah mengirimkan materi atau tugas yang harus dikerjakan pada hari Selasa. Itu memudahkan saya atau membuat saya siap dalam menerima proses pembelajaran secara online pada metodologi penelitian seperti saat ini. Yang kedua, ada waktu belajar fleksibel. Pengalaman yang saya hadapi yaitu saya dapat memanfaatkan waktu luang untuk belajar dan bisa saya lakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat jam belajar. Contohnya, saya merasa kurang dalam pembelajaran atau materi mengcoding data. Saya dapat mengaksesnya melalui media YouTube, media Google untuk menambah pengetahuan saya tanpa saya harus menunggu jam kuliah untuk saya tanyakan. Karena kita sebagai mahasiswa dituntut untuk mempunyai pemikiran yang kritis, yang membuat kita untuk menganalisa, mengidentifikasi, mengevaluasi, mempertimbangkan, dan mengembangkan kembali semua ide hingga pada akhirnya kemudian akan memunculkan suatu keputusan atau sebuah kesimpulan yang dianggap baik serta dapat saya lakukan. Yang ketiga, menambah wawasan luas tentang teknologi. Pengalaman yang saya hadapi yaitu selain belajar menggunakan buku, kita dapat mempelajari menggunakan teknologi. Contohnya dalam pembelajaran metodologi penelitian ini, saya memanfaatkan media YouTube, Google untuk belajar bagaimana caranya membuat menggunakan pie-chart, bagaimana cara menggunakan tabel, histogram atau grafik yang nantinya akan saya temui dalam pembelajaran metodologi penelitian. Ini adalah hal yang penting untuk kedepannya dan bermanfaat bagi saya sendiri, misalnya dalam penelitian nantinya atau dalam pembuatan skripsi bagi saya nantinya. Yang keempat, menghindar terjadinya kerumunan. Pengalaman yang saya hadapi dengan adanya kuliah online pada masa pandemi saat ini, saya dapat membantu pemerintah untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 dengan cara belajar di rumah. Selain itu, pengalaman duka atau kendala dalam belajar metodologi penelitian pada era COVID-19 seperti saat ini, yang pertama ada keterbatasan akses internet. Pengalaman yang saya hadapi yaitu keterbatasan kuota dan sinyal internet. Biasanya terjadi pada masalah biaya pembelian kuota yang cukup mahal dan kualitas jaringan yang buruk saat hujan. Contohnya, dalam proses diskusi pembelajaran metodologi penelitian yang dilakukan di WA, kuota internet dan kualitas sinyal internet sangat dibutuhkan dalam menunjang proses lancarnya diskusi. Kendala sinyal saat saya menyampaikan materi diskusi melalui WA Group
dapat menghambat proses terjadi diskusi sehingga banyaknya penguluran waktu saat diskusi. Selain itu, kurangnya keaktifan dari anggota kelompok saat berdiskusi karena banyak mahasiswa atau teman kelompok saya yang habis kuota internet dan kualitas sinyal yang buruk. Tidak hanya itu, kualitas sinyal yang buruk dapat terjadi saat hujan atau angin kencang. Yang kedua, ada kurangnya interaksi dengan mahasiswa lain. Pengalaman yang saya hadapi yaitu kurangnya interaksi atau diskusi dengan teman-teman di kampus secara langsung. Contohnya dalam pembelajaran metodologi penelitian, kurangnya diskusi secara langsung dengan kelompok. Meskipun dapat menggunakan voice note atau pesan teks, tetapi menurut saya lebih baik bertemu secara langsung atau diskusi secara langsung untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam berdiskusi. Yang ketiga, ada kurangnya interaksi dengan pengajar. Pengalaman yang saya hadapi yaitu kurangnya interaksi dengan dosen secara langsung. Karena metode pembelajaran secara online ini bersifat satu arah. Hal ini dapat menyebabkan interaksi pengajar atau dosen menjadi berkurang, sehingga akan sulit bagi saya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang sukar atau belum saya pahami. Dan yang keempat, kurangnya konsentrasi dalam belajar. Pengalaman yang saya hadapi yaitu kurangnya konsentrasi dalam belajar dapat disebabkan dengan adanya gangguan dari luar rumah seperti suara hewan, suara orang bekerja, dan lain-lain. Contohnya saat diskusi mata kuliah metodologi penelitian menggunakan voice note, saya merasa kurang fokus saat ingin menjelaskan karena adanya gangguan dari luar seperti suara hewan, suara orang bekerja. Yang kelima, ada kelelahan dalam belajar online. Pengalaman yang saya hadapi yaitu kelelahan mata dalam mengerjakan tugas untuk semua mata kuliah secara online. Semua layar elektronik, baik itu komputer, smartphone, dapat memancarkan sinar biru yang berbahaya bagi retina mata dalam jangka panjang. Tidak hanya menyebabkan mata cepat letih, menurut sumber yang saya baca, paparan sinar biru secara terus-menerus bisa meningkatkan risiko anak terkena glaukoma dan penyakit retina. Maka dari itu, perlu kita untuk istirahat sejenak sekitar 20 menit untuk terhindar terjadinya kelelahan pada mata. Baik, sekian pengalaman suka maupun duka yang saya hadapi dalam belajar metodologi penelitian pada era COVID-19. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Selamat siang Bapak dosen.